juara Liga Prancis Paris Saint-Germain berhasil memastikan langkah ke babak semifinal Liga Champions 2024-2025 meski harus melewati malam menegangkan di Villa Park markas dari Aston Villa. Meski kalah 2-3 pada leg kedua perempat final, agregat 5-4 sudah cukup untuk membawa kampiun Liga Prancis itu melaju ke empat besar. Dengan berbekal kemenangan 3-1 di leg pertama di Parc des Princes, PSG datang ke Birmingham pada Rabu 16 April dini hari dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih tak lebih dari 1 gol untuk lolos. PSG bahkan sempat mempertegas dominasinya saat pertandingan baru berjalan 11 menit. Bek kanan Achraf Hakimi membuka keunggulan usai memanfaatkan bola liar hasil crossing dari Bradley Barcola yang gagal dimanfaatkan sempurna oleh kiper Emiliano Martinez. Blunder penjaga gawang Villa itu langsung dimanfaatkan Hakimi untuk menggetarkan jala lawan dan memperbesar agregat menjadi 4-1. Tak butuh waktu lama, Les Parisiens kembali menambah luka tuan rumah. Serangan balik cepat menghasilkan skema 3 lawan 2 yang dituntaskan oleh Nuno Mendes lewat tembakan tajam ke tiang jauh. Setelah menerima umpan matang dari Ousmane Dembélé, PSG pun unggul 2-0 dalam laga dan unggul 5-1 secara agregat. Namun, Aston Villa tidak menyerah begitu saja. Tim asuhan Unai Emery itu pun perlahan bangkit. Gol penyemangat datang dari Yuri Tielemans yang tendangannya sempat membentur William Paco sebelum mengubah arah dan menaklukkan Gianluigi Donnarumma. Skor 2-1 menutup babak pertama dengan keunggulan agregat 5-2 untuk PSG. Pertandingan berubah total memasuki babak kedua. The Villains tampil agresif dan membalikkan keadaan dengan cepat. John McGinn menjadi inspirator kebangkitan dengan gol indah dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok atas gawang dan membuat Donnarumma tak berkutik. Tak sampai 2 menit berselang, Ezri Konsa mencetak gol ketiga Villa usai memanfaatkan umpan dari Marcus Rashford yang menggiring bola dengan cerdik di sisi kiri pertahanan PSG. Villa pun memimpin 3-2 dan menipiskan agregat menjadi 5-4. Tim tuan rumah semakin bersemangat menciptakan berbagai peluang untuk mencetak gol keempat yang akan menyamakan kedudukan secara agregat. Peluang emas kembali hadir lewat sundulan Tielemans yang nyaris saja membobol gawang PSG, namun masih berhasil ditepis secara heroik oleh Donnarumma. Donnarumma tampil sebagai pahlawan dengan sejumlah penyelamatan krusial, termasuk momen menentukan saat ia menepis sundulan Ezri Konsa yang hampir menyamakan agregat. Aksi brilian kiper asal Italia tersebut dinilai sebagai salah satu penyelamatan terbaik di Liga Champions musim ini dan menjadi kunci keberhasilan PSG melangkah ke fase berikutnya. Di sisi lain, Emiliano Martinez menghadapi tekanan besar di babak pertama ketika PSG mencetak 2 gol cepat. Meski sempat melakukan beberapa penyelamatan penting setelahnya, kesalahan awal dan kurangnya antisipasi pada 2 gol pembuka menjadi sorotan. Secara keseluruhan, performa kedua kiper memperlihatkan kelas mereka masing-masing. Namun, Donnarumma lah yang keluar sebagai pembeda dalam duel panas ini. Meski terus digempur hingga menit akhir, PSG akhirnya mampu bertahan dan mengamankan tiket semifinal dengan penuh drama. Les Parisiens lolos dengan agregat 5-4 dan kini menanti hasil laga antara Real Madrid versus Arsenal untuk mengetahui siapa lawan mereka di babak semifinal nanti. Meski tampil goyah di babak kedua, hasil ini menegaskan ambisi PSG untuk menjuarai Liga Champions musim ini tetap hidup. Namun, mereka wajib memperbaiki konsistensi di lini pertahanan jika ingin meraih trofi yang selama ini terus mereka kejar. Di bawah arahan Luis Enrique, PSG tampil lebih kolektif dan terorganisir dibandingkan dengan era sebelumnya yang kerap mengandalkan individualitas pemain bintang. Enrique membawa pendekatan berbasis penguasaan bola yang dikombinasikan dengan permainan vertikal yang cepat dan efektif. Transisi antar lini berlangsung mulus dengan peran penting dari pemain muda seperti Warren Zaïre-Emery dan Bradley Barcola serta dukungan pengalaman dari pemain senior seperti Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé dan Gianluigi Donnarumma. Gaya permainan PSG musim ini juga menonjol lewat pressing tinggi dan fleksibilitas taktik yang disesuaikan dengan karakteristik lawan. Formasi dasar 4-3-3 kerap diubah menjadi 4-2-3-1 atau bahkan 3-4-3 tergantung pada situasi pertandingan. Enrique juga tak segan melakukan rotasi dan mempercayakan peran penting kepada pemain muda yang justru memberi warna baru dalam permainan tim. Dengan komposisi skuad yang seimbang, keadaan bangku cadangan serta manajer berpengalaman yang pernah membawa Barcelona meraih treble, peluang PSG untuk menjuarai Liga Champions terbuka lebar. Namun, mereka tetap harus mewaspadai celah di lini pertahanan yang sempat terekspos. Terlebih, calon lawan mereka di semifinal merupakan 2 tim kuat yaitu Arsenal dan Real Madrid.
Meski Madrid sedang terdesak karena kalah 3-0 di leg pertama atas The Gunners, namun DNA juara membuat El Real selalu bisa membuat keajaiban. Sementara itu, pertemuan antara Paris Saint-Germain dan Arsenal di Liga Champions UEFA 2024-2025 sebelumnya telah terjadi di fase grup. Tepatnya pada matchday kedua yang digelar pada 2 Oktober 2024 di Emirates Stadium. Dalam laga tersebut, Arsenal sukses mengalahkan PSG dengan skor meyakinkan 2-0, menjadi kemenangan penting dalam langkah awal The Gunners di kompetisi Eropa musim ini. Jika Arsenal mampu mempertahankan keunggulan agregat atas Real Madrid, maka Declan Rice dan kawan-kawan akan menghadapi PSG dalam laga 2 leg semifinal yang dijadwalkan berlangsung pada 29 April dan 6 Mei 2025. Potensi duel ini menjanjikan pertarungan menarik antara dua tim dengan filosofi bermain berbeda. PSG yang dominan dalam penguasaan bola di bawah asuhan Luis Enrique dan Arsenal yang mengandalkan tempo cepat dan kreativitas lini tengah di bawah Mikel Arteta. Tak hanya itu, keduanya juga memburu trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub dengan penuh ambisi. Musim ini bisa menjadi momen paling bersejarah dalam perjalanan panjang Paris Saint-Germain di kompetisi Eropa. Di bawah komando Luis Enrique, PSG bukan hanya sekedar tim yang mengandalkan talenta individu, melainkan telah menjelma menjadi skuad yang lebih matang secara taktik, lebih efisien dalam mengeksekusi peluang, dan yang paling penting, lebih dewasa dalam menghadapi tekanan. Mereka tak lagi mudah panik saat unggul, tidak mudah goyah saat diserang, dan mampu tetap tenang meski berada di bawah tekanan besar seperti yang mereka alami di Villa Park. Selama bertahun-tahun, PSG dikenal sebagai tim dengan potensi besar, namun selalu gagal di saat-saat krusial. Dari comeback menyakitkan kontra Barcelona di tahun 2017 hingga keunggulan demi kegagalan di fase gugur, kutukan Liga Champions olah selalu menghantui klub asal Paris ini. Tetapi kali ini ada aroma perubahan. Ada kedewasaan baru yang dibangun lewat pendekatan taktis Enrique yang mengutamakan kerja kolektif dibandingkan dengan sensasi individu. Namun, satu pertanyaan besar masih menggantung di udara. Apakah PSG akhirnya bisa menghapus kutukan itu? Apakah ini musim di mana mereka benar-benar tumbuh menjadi tim yang tidak hanya ditakuti di atas kertas, tetapi juga bisa membuktikan mental juara di lapangan dan mengangkat si kuping besar? Entah menghadapi Real Madrid dengan DNA Eropanya yang legendaris, atau Arsenal yang kini menjelma menjadi kekuatan baru Eropa di bawah asuhan Mikel Arteta, PSG harus tampil tanpa celah. Tapi satu hal yang sudah pasti, PSG yang sekarang bukan lagi badut Eropa. Mereka telah berubah. Mereka kini adalah calon juara sejati. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah, publik mulai benar-benar percaya bahwa trofi Liga Champions bisa mendarat di Paris.